Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Video ini dibuat ini malam minggu ya. Kebetulan ini saya baru beres ngasih pasien minum susu ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Besok lali pada libur, hati-hati ya. Mungkin panas, mungkin juga hujan. Kita nggak tahu besoknya cuaca. Hong Kong itu sekarang lagi ekstrim, lagi kurang baik gitu kan, ada hujan deras, ada juga sampai banjir-banjir, ada juga panasnya luar biasa. Nah di sini ini buat wejangan, maksudnya bukan wejangan ya, mungkin kita saling mengingatkan sesama teman-teman yang ingin datang ke Hong Kong ya, terutama yang masih di Indo. Karena saya juga di sini sih bisa dibilang udah cukup ya, maksudnya cukup betah sampai tidak mau pulang gitu kan, seperti itu. Nah di sini ada kejadian, ada salah satu ini edukasi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan sampai kalian itu berlebihan juga. Nah simak videonya sampai habis ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena ini channel baru saya. Channel lama saya namanya channel Sinar, channel 99 itu channel edukasi juga sama. Nah kalau di sini ini channel seputar info ya, yang sekarang itu kita dikasih judulnya seputar TKW. Di sini ada choking juga gitu kan, ada makan bersama juga, nanti akan semua ada di sini ya, seperti itu. Nah ini seliwiran banget dari udah 2 hari ya, maksud sampai tadi saya buka TikTok pun masih ada itu. Ada mbaknya baru datang dari Hong Kong, dari Indo ke Hong Kong. Dia belum lama di sini, kurang lebih 10 bulan. Tapi dia sudah punya tanggungan hutang yang sangat luar biasa. Yang bisa dibilang itu ansurannya itu melebihi kapasitas gaji kita. Seperti ini, mudah-mudahan dijadikan contoh buat kita. Bukan kita melarang untuk pinjam uang bank, bukan kita melarang untuk pinjam pinjol gitu kan. Karena ya kita harus ingat, kita ini posisi ada di negara kita. Seperti itu ya. Sampai mbaknya itu dia pinjam uang bank sampai ke 3 bank itu untuk menutupi hutang-hutangnya yang di Indonesia. Kalau menurut saya nih, kenapa harus ngambil yang di sini? Ngambil aja yang di Indo. Yang di Indo itu bisa dibilang cicilannya juga bisa dibilang kecil, nggak terlalu besar. Kalau di Hong Kong besar banget, gitu kan. Sekarang misalkan ngambil 6.000, misal ya, ini kecilnya aja ya, ngambil 6.000 Hong Kong, belum itu ada potongan adminnya gitu kan, seperti itu. Nah 6.000 itu jangka waktu 6 bulan itu ansuran $1.110, bayangkan. Kalau uang rupiah itu 6.000 itu ada 12 juta. Sekarang per bulannya itu sampai 2.220.000. Itu selama 6 bulan. Itu kan gede. Coba kalau di Indo misalkan pinjam 12 juta, di Indo itu nggak nyampe segitu setorannya. Seperti itu ya. Jadi saya pesan buat teman-teman yang ingin berangkat ke Hong Kong, terutama ya karena di Hong Kong itu gampang untuk mencari uang. Jadi kita jangan sampai terlilit, yang akhirnya kita ada masalah juga dengan majikan. Ingat, tujuan kita pergi ke luar negeri itu adalah ingin merubah hidup kita, ingin merubah nasib kita. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman katanya, kalau kebanyakan juga sih ya teman-teman bilang seperti ini, katanya iya mbak, kalau ngumpulin dari gaji tiap bulan itu kan susah banget ngumpul katanya gitu. Tapi kalau kita ngambil uang bank sekaligus, emang iya benar seperti itu. Tapi kita jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak enak ujungnya. Ya masih mending orang majikannya masih toleransi. Tapi saya rasa majikan yang di Hong Kong itu jarang loh yang toleransi seperti itu. Ujung-ujungnya kalau pembantunya ketahuan pinjam uang bank, langsung interminate. Nah setelah kita di-interminate, kita nyari majikan laginya susah. Terus hutang kita ke banknya itu harus dibayar setiap bulannya. Jadi banyak banget teman-teman kita yang di sini yang kelilit hutang seperti itu ya. Jadi saya pesan buat teman-teman, jangan sampai
kejadian seperti ini menimpa diri kita. Ya, jadi jangan apa sih, jangan kita mau pergi ke Hong Kong nih kerja, nggak apa-apa, saya mau pinjam uang bank, mau beli ini beli itu, boleh-boleh aja, kita tidak melarang untuk pinjam uang bank, memakai uang bank itu tidak melarang, tapi kita harus ada batasan, harus cukup dengan kapasitas gaji kita, itu pun jangan dihabisin karena kita juga punya keluarga. Ya kayak di Hong Kong ini mungkin ya lebih dari 50% mbak-mbaknya meminjam uang bank. Karena di sini kan pinjam uang bank itu mudah, yang penting ada KTP, ada kontrak kerja, ada visa, ada paspor. Seperti itu ya. Tapi sekarang lebih ngeri lagi, untuk pinjaman uang sekarang itu kita langsung pakai fingerprint. Ya, atau langsung pakai scan wajah, jadi langsung nyambung ke imigrasi. Jadi kita kalau ada masalah perbankan, misalkan kita di interminit, alasannya majikan interminit kita dengan gara-gara kita punya utang bank, data kita udah ada di imigrasi. Jadi kelihatan. Jadi satu, untuk visa pun akan susah turun. Seperti itu, makanya kita baik-baiklah dengan majikan, baik-baiklah kita kerja di sini. Saya dengarnya aja sampai ngeri-ngeri sedap tadi, ya Allah. Apalagi dia yang ngalamin. Saya yang nggak ngalamin aja sampai puyeng. Apalagi dia punya utang bank setorannya itu di atas 2.000, sedangkan dia baru datang mungkin gajinya masih di bawah 5 ribuan ya, di bawah 5 ribuan. Mungkin teman-teman yang punya TikTok mungkin ngelihat di TikTok itu, ngeri seperti itu ya. Pokoknya Hong Kong itu banyak banget permasalahan-permasalahan di Hong Kong itu ya, banyak banget. Mungkin next video kita akan bahas tentang yang banyak yang rela menghilangkan nyawanya karena kepusingan, karena pusing untuk beban hidup, tekanan hidup dari pihak keluarga. Nanti kita akan next video ya. Nah ini di sini kita khusus untuk pesan buat teman-teman, jangan sampai seperti apa yang saya katakan itu, pinjam uang bank berlebihan. Efeknya apa ya? Kita juga kena dampaknya. Saya yakin itu akan diinterminate oleh majikan. Setelah diinterminate, kita masuk agent, kita nyari majikan juga susah. Dan sekarang pun masalahnya visanya tuh susah turun. Pokoknya kalau ada yang bermasalah dengan bank hutang bank gitu, rata-rata visanya itu jarang turun. Maksudnya bukan jarang, lama banget turunnya. Kenapa? Karena imigrasi lebih ketat sekarang. Seperti itu. Makanya kalau mau berhutang itu pokoknya jangan berlebihan. Apalagi ini belum pernah kerja kemana-mana, non banget, pertama kali kerja ke luar negeri, pertama kali ke Hong Kong, baru 3 bulan di Hong Kong dia langsung ambil uang bank, dan segitu banyaknya. Wow, ngeri aku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk live streaming di channel 99. Oke.